Inilah Mawar Fashion, usaha yang kami dirikan dari hasil menjadi pekerja migran Indonesia. Perkenalkan, nama saya Didi Kusnadi. Saya seorang PMI Purna dari Korea Selatan. Saya seorang anak dari keluarga migran. Ibu saya bekerja di Malaysia, bapak saya bekerja di Malaysia. Kemudian kebanyakan dari bibi maupun saudara kami pun bekerja di luar negeri. Ceritanya tahun 2006 saya lulus SMA. Kebetulan ada paman saya baru pulang dari Korea Selatan. Nah, dirasa sukses secara ekonomi, akhirnya saya memutuskan tertarik untuk bekerja di luar negeri, khususnya Korea Selatan. Tentunya alasan yang pasti adalah mengenai gaji di Korea Selatan itu cukup tinggi. Itu bakalan bisa merubah kondisi ekonomi keluarga kami. Waktu itu saya masuk tahun 2008, 2006 belajar, tahun 2007 itu ujian pertama kali G2G, itu tahun 2008 Juli saya berangkat dengan gaji sekitar 7 jutaan. Nah, kebetulan waktu itu masih ada dua bidang, yaitu manufaktur dan fishing ya. Saya nilai KRPT-nya 144. Nah, kelulusan saat itu 120. Artinya sesuai standar harusnya saya masuk ke manufaktur. Cuman dari sekian banyaknya penerbangan, saya masuk ke dunia agriculture. Jadi waktu itu sebagai seorang muda gitu ya, mendapatkan pekerjaan yang cukup berat. Karena di Korea dengan agriculture itu gajinya Wolgap. Wolgap itu dari keseluruhan 1 bulanan gitu, bukan time sigap, bukan per jam. Nah, adaptasinya ya tentunya dengan cita-cita yang saya ingin merubah kondisi ekonomi, akhirnya saya bertahan. Di sana kelemahannya agriculture memang cukup berat, kerja 12 jam dengan sistem Wolgap tadi. Tapi ternyata setelah pulang saya merasakannya di sini, Mas. Yaitu saya lebih mudah beradaptasi dengan warga lokal. Kemudian karena pada umumnya di agriculture itu di wilayah pegunungan, saya terpencil. Saya membutuhkan laptop, membutuhkan kamera, yang namanya juga anak muda kan, Mas. Itu belinya by online. Jadi saya terbiasa dengan Gmarket, saya terbiasa dengan auction.co.kr gitu. Dan online-online yang lainnya itu saya terbiasa menjadi customer tentunya. Itu hal tersebutlah yang menjadi landasan saya ketika pulang, kemudian berwirausaha. Ada salah satu marketplace, saya bergelut di situ. Pada umumnya ya Pak, setiap orang tua itu pasti ingin anaknya sukses, bahagia gitu melalui jalur apapun. Ya, sebagai seorang laki-laki ya, ketika ditanya orang tua, "Di, bagaimana kabarnya di Korea Selatan?" "Alhamdulillah baik." Padahal di sananya lagi nanam ubi gitu, lagi panas-panasan, tangan ini sampai nggak bisa gerak gitu. Tapi itu saya merasakan sendiri, memang harus dilalui perjalanan seperti itu. Tapi dalam arti ini kerja keras ya, bukan berarti tindakan yang tidak normal gitu, kekerasan daripada majikan, bukan. Memang karena disiplin kerjanya sangat tinggi di Korea Selatan gitu. Jadi kawan-kawan barangkali mau ke Korea Selatan pun harus disabarkan, harus punya kesabaran yang tinggi. Pertama kali saya masuk di namanya Dongtan Nongwon, gitu. Dia semacam greenhouse di sini, menjual aneka bunga tropis, gitu. Jadi kalau pagi-pagi, kalau musim panas ya, karena ketika musim dingin nanti aturannya berbeda di pertanian sih. Biasanya jam 7 itu kami sudah prepare, mulai jam setengah 8 gitu ya. Nah, biasanya selesai itu antara jam 5 sampai jam 6. Yang nggak 8 jam kerja udah lebih. Itu bahkan bisa lebih lagi ketika ada pengiriman. Contoh, ketika menjelang jam 5 ini ada orang beli di Nongwon tersebut. Ada 3 mobil. Nah, itu bisa sampai jam 8, ya udah gitu. Paling pengertian bos saja. Biasanya dibeliin soda gitu. Nah, pembagian keuangan itu biasanya saya bagi untuk awal-awal ya.
nggak punya rem gitu. Jadi kadang habis ya habis gitu, karena kita nggak memiliki satu, saya masih bujangan, masih bujangan, nggak memiliki tanggungan gitu ya, nggak memiliki rem. Namun di tahun kedua saya bagi tuh 50% buat tabungan, 25% buat makan gitu, dan 25%-nya itu biasanya saya safety dalam bentuk tabungan di Korea. Jadi yang 50% tadi saya kirim, 25% tabungan di Korea, 25% lagi buat makan di Korea Selatan. Itu cukup. Dan dibangunlah rumah yang di depan itu pure hasil dari kerja di Korea Selatan. Kemudian setelah pulang saya menyadari ada sebuah peluang. Akhirnya saya mencoba hal yang baru, yaitu usaha online, berbasis online. Apa produknya? Kebetulan rumah saya ini dekat dengan Pasar Sandang Tegal Gubuk. Paling tidak 5 menit lah tadi kan, 5 menit. Nah, itu menjadi sebuah peluang. Awalnya bagaimana? Awalnya tinggal foto-foto aja, foto-foto, upload, foto-foto. Awalnya juga belum begitu spesifik nama mawar ya, gitu. Kemudian setelah 1 tahun, 2014 mendekati 2015, saya memutuskan membuat brand, yaitu Mawar Fashion. Mawar sendiri artinya itu luar biasa, Pak. Nah, mawar sendiri dipilih itu dari rangkaian kata memanfaatkan waktu agar Allah ridho. Jadi kenapa saya mendirikan Mawar Fashion? Nah, pengalaman saya di Korea Selatan itu tadi sebagai customer online ya, yang tadi saya sampaikan. Di mana kawan-kawan bisa mendapatkan produk Mawar Fashion ini tentunya di berbagai platform ya, ada di Shopee, di Tokopedia, di TikTok Shop gitu. Semuanya kita ada di situ, termasuk Instagram dan Meta ya, di Facebook juga. Nah, kenapa kami menggunakan seluruh tools ini? Karena ya barangkali ada yang kurang senang dengan A, bisa checkoutnya di B gitu. Itu sih, jadi kita menjaring semuanya, baik itu secara live streaming maupun promosi biasa. Sebenarnya di tahun ini ya, berarti tahun ke-10 kami berwirausaha, itu kami merasakan kejenuhan, Mas. Kejenuhan. Nah, salah satu menjaga konsistensi itu berkomunitas. Kebetulan saya pun menjadi pengurus Dekranasda, Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Cirebon tahun 2025-2030 gitu. Nah, di situ ada komunitas bisa sharing. Oh, sekarang tuh penjualannya lagi menurun, lagi naik, kemudian gimana optimasinya, seperti itu. Ya, Kang Didi itu orangnya sangat ulet, pekerja keras, dan patut jadikan seperti mentor lah bagi saya, karena orangnya gigih. Dari saya mengenal itu sejak nol, dia itu bekerja keras dari penjual air sampai dia berangkat ke luar negeri, khususnya di Korea Selatan sebagai migran. Peran dari BP3MI Jawa Barat untuk Purna sukses, salah satunya Bapak Didi, yaitu Mawar Fashion. Kami dari BP3MI Jawa Barat selalu memberikan dorongan, support, agar usaha yang sedang berjalan bisa lebih meningkat lagi. Kami tidak hanya dengan mengkoordinasikan dengan instansi-instansi daerah, terutama dengan Deverindag, agar ada bantuan untuk pengembangan usaha dari Bapak Didi tersebut. Dan tidak hanya Bapak Didi saja yang kami harus bina, ada beberapa PMI Purna yang memang sedang proses pengembangan usaha untuk menjadi PMI Purna sukses. Saya mendukung sekali untuk pemberdayaan PMI Purna gitu. Jadi wilayah sini, ini namanya Desa Kebonduri, Pak. Ini banyak sekali purna migrannya gitu. Jadi ada anak daripada PMI Purna pun kerja di sini, yaitu di bagian live streamingnya.
Peran KP2MI di sini saya merasa terima kasih sekali ya, karena mensupport pertama legalitas apik gitu. Kami bisa berkumpul mewadahi khususnya Pak Dirjen Muhammad Fahri gitu ya, karena beliau sangat tahu detail bagaimana situasi yang di bawah. Yang kami rasakan dengan hadirnya KP2MI seperti hari ini, kita punya wadah, akhirnya bisa ditayangkan di situs resmi dan bisa mempromosikan tentunya usaha kami. Mudah-mudahan dengan tayang di channel-channel siaran KP2MI itu bisa memberikan penjualan yang lebih kepada kami.